Kenalan sih dah. Biasa. Awal suka dengan musik itu dari kecil. Dari kecil sebelum aku masuk TK malah. Jadi ibuku tuh setiap aku tidur, aku selalu dinyanyiin sama ibuku dulu. Jadi pas mau tidur itu pasti ibuku nyanyiin buat aku. Itu hampir setiap hari, setiap malam. Sampai aku masuk TK. Sampai aku masuk TK, lagu pertama yang aku nyanyiin di hadapan teman-temanku di TK itu judulnya Desaku. Desaku yang ku cinta, pujaan hati. Itu lagu pertama yang itu aku nggak akan bisa lupain karena itu lagu pertama yang aku bisa nyanyiin di umur 5 tahun dan di depan teman-temanku di kelas TK. Karena kedorong juga sama kakak-kakakku yang suka musik. Masku basis di Jakarta, dia main bass. Kakakku yang cewek juga suka musik. Dia waktu SMP itu dulu yang cewek ini, dia sering bawa pulang gitar dari sekolah, pinjem dari sekolahan. Terus sama masku yang kedua juga dia suka musik juga. Jadi satu keluarga anak-anaknya bapak ibuku tuh suka musik semua. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ya apa ya, kita mau ke musik itu agak apa ya, biasalah orang tua tuh pasti selalu bilang nek iso ya gue dadi PNS atau orang kantoran yang kerjanya di dalam ruangan di AC gitu biar enak. Tapi karena kita juga bukan orang kaya, aku lahir yo biasa-biasa wae, itu anak wong sugih. Jadi emasku meletas. itu dia tamat SMP aja dia. Dia tamat SMP, dia bilang, udah aku nggak usah nerusin, biar adik-adikku aja yang nerusin sekolah. Masku yang pertama namanya Bimo itu dia meletas ke Jakarta. Dia meletas itu dia nggak mau disekolahin. Dia memutuskan untuk ngamen ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Pokoknya aku masih SD itu. Dia udah pergi ke Jakarta, dia udah ngamen di bis-bis, Masku. Kalau sekarang dia udah di kafe, ya dia sempat bikin band juga pasti. Tapi gagal karena ya angel ya, kayak gitu tuh pulung juga ya. Nah, masku meletas, dua-duanya masku meletas. Yang pertama sama yang kedua, dia meletas ke Jakarta ngamen. Tapi yang bertahan di musik sampai sekarang cuman masku yang pertama sama aku, anak terakhir. Jadi masku yang kedua Bimo, yang kedua namanya Agus. Dia sekarang nerusin usaha yang pernah aku bangun di rumah. Kalau mbakku dia dulu merantau di luar negeri. Nah aku SD itu aku malah sebenarnya berhenti bermusik SD itu. Ya paling nongkrong karo konco-konco sama teman-teman gitu. Tapi pasti kalau nongkrong pasti ada gitar. SD itu aku kalau nongkrong sama teman-temanku pasti udah ada gitar. Ya, aku 3 SD itu udah kunci-kunci dasar lah. Ya sampai sekarang pun sebenarnya kunci-kunci dasar tok. Nggak berkembang sebenarnya permainan gitarku. Jadi SD itu nongkrong aku udah gitaran sama teman-temanku. Kalau kita dulu nggak bisa nyetem gitar, Mas. Jadi kalau gitarnya Walos kita bawa ke kakak-kakak yang udah gede. Mas, tolong stemin dulu. Gitu dulu kayak gitu. Kita gerombolan tuh minta di stemin gitar. Nah, dari situ terus SMP itu aku udah mulai suka nyanyi sebenarnya. Maksudnya kalau nyanyi kan udah dari TK tadi. Cuman di SMP aku nggak boleh nyanyi. Aku nggak tahu. Malah disuruh megang drummer, jadi drummer aku. Udah kamu main drum aja. Oke, ngeband. Iya, aku ngeband. Di SMP aku ngeband. Jadi aku malah disuruh jadi drummer waktu itu. Jadi 3 tahun di SMP aku drummer.
Aku belajar karena setiap sore akhirnya aku belajar di itu kan ekstrakurikuler toh. Dan aku rajin banget dulu. Kalau ke studio aku rajin banget. Drum. Udah. Yo ngono kae karena aku nggak les toh. Tapi aku berani manggung aku walaupun seadanya gitu karena aku suka musik gitu loh. Jadi ya wes jadi drummer oke. Tapi aku sih. Padahal aku pengen nyanyi tapi nggak boleh. Jadi drummer itu aku sampai SMA. Jadi 3 tahun di SMP jadi drummer, di SMA pun aku nggak boleh nyanyi. Jadi aku jadi drummer lagi. Dan kamu percaya, aku pernah ngebawa bandku jadi juara 1 festival. Itu jadi juara 1 itu aku di Kulon Progo. Di kota aku sendiri di Purworejo, aku malah jadi juara 3. Itu lucu. Oh ya, SMP, SMA itu. Kalau SMP kamu percaya, aku dulu ngebandnya lagu apa? Lagu Kotak sing pertama. Aku nggak tahu judulnya, lupa. Karena vokalisnya cewek gitu. Itu dulu aku. Aku ikut festival itu SMA. Itu aku suka reggae malah justru. Jadi SMA itu aku udah mulai suka reggae. Karena masku setiap pulang dari Jakarta dia dengerinnya lagu-lagu reggae. Hampir setiap bangun tidur tuh kalau dia pulang dari Jakarta pasti aku dengernya Marley terus tuh. Ya nggak dipungkiri ya, tetap terpengaruh. Bagaimanapun terpengaruh tuh loh. Terus ya udah. Pokoknya lulus. Nah itu. Tapi di sela-sela aku bermusik itu waktu SMA, SMP itu kehidupan di luar musikku juga. Karena aku nih bukan anak orang kaya ya aku cari duit juga sebenarnya. SMP itu aku buruh. Aku masukin tanah-tanah ke polybag gitu loh buat perkebunan tuh. Masih di Purworejo ya. Wah itu masukin tanah, nanti 1000 plastik itu aku dapat berapa gitu. Terus aku asah-asah botol jamu, ngerti gak? Aku nyuci botol jamu punya pedagang jamu tetanggaku. Terus botol berapa? Enggak, satu gerobak hitungannya. Satu gerobak. Bayar berapa? Paling 10.000. Karena zaman biyen itu udah banyak buat aku sanggup sekolah ya, buat uang jajan. Terus SMA itu ya itu asah-asah botol jamu. Terus nyapu pasar. Aku nyapu pasar tradisional gitu. Tiap hari orang. Setiap sore aku nyapu pasar. Enggak, aku sambil tetap aku senang musik, cuman di luar dunia musik aku tetap cari duit juga gitu loh. Untuk kayak dulu beli stick drum. Itu kan aku beli sendiri. Karena aku drummer dulu. Beli stick drum terus ya urunan sewa studio kalau pengen latihan. Lulus SMA nih aku sebenarnya bingung enggak sih ya, enggak begitu bingung karena dari kecil aku udah seneng kerja, udah seneng ikut orang gitu. Aku SMP aku bisa jualan dawet ya. Aku bisa bikin dawet di Purworejo. Aku bisa bikin dawet. Untuk ukuran anak muda waktu itu, uang jajanku paling gede ibaratnya. Karena ya aku bisa golek duit dhewe. Iya, setelah lulus itu aku jualan dawet. Sementara aku jualan dawet di Purworejo. Aku ada kios juga di dalam pasar. Aku ada kios. Aku jualan air minum. Bukan dawet. Air minum itu aku nyambi gak, jadi ada dawet, ada teh panas. Tapi teh panasku dalam jumlah yang banyak kak.
Jadi berapa ratus gelas gitu. Jadi aku udah punya langganan. Kalau di pedagang-pedagang pasar itu tak taruh itu teh-teh itu. Pagi tak bikin. Nanti duitnya ditaruh di gelas. Tahu nggak? Jadi aku ngambilin itu gelas yang udah ada duitnya. Nah itu berjalan beberapa waktu sampai akhirnya kakakku yang di Jakarta yang nomor 2 itu dia pulang ke kampung. Yang Mas Agus. Dia akhirnya udah kamu pegang usaha ini, aku merantau. Aku bilang gitu kan. Merantau aku memutuskan untuk merantau. Waktu itu sempat ke Jakarta sebenarnya. Jadi usahaku yang di kampung itu, yang dawet, yang wedangan itu sekarang dibuang masku yang nomor 2, yang udah berkeluarga. Masih sampai sekarang, dawetnya juga lancar sekarang. Terus aku merantau di Jakarta. motivasi mau apa nih Jakarta? Mau apa loh Jakarta? Enggak, karena kan aku ngerasa aku masih muda nih. Aku ngerasa aku masih muda. Masa iya, urip ning sepisan, aku mengarep nang omah terus. Aku pengen lihat dunia luar tuh loh. Tapi di otakku tetap pengen jadi musisi gak. Tapi kan aku harus melewati beberapa tahap dulu di Jakarta. Karena ibaratnya ibuku juga, ayo kowe nek arep lunga ora apa-apa. Tapi nek iso aja dadi musisi ngono lah ibaratnya nek ibuku malah. Tapi di otakku aku tetap musisi. Tapi ibuku nek misalnya aku pengen dadi apapun sebenarnya akan manut sama aku. Ora masalah. Cuman kan dia kalau bisa jangan dia bilang. Tapi kalau akhirnya hidupku di situ dia nggak akan protes. Dia sangat demokratis dan dia orang yang dia mungkin nggak ngasih modal sepeser pun sama anak-anaknya, tapi modal dia tuh cuma ngasih kepercayaan penuh tuh loh. Aku percaya kamu di rantau jalan yang benar itu udah cukup loh buat kayak orang kayak aku nggak dikai kepercayaan. Jadi dikai kepercayaan ini istilahnya gini, aku percaya juga bahwa ibuku juga nggak khawatir di rumah gitu loh. Itu aku udah seneng. Karena takutnya kalau aku dirantau terus ibuku mikir kayak aku rakursen juga nang rantau gak. Yora. Makanya itu asiknya ibuku. Wis, aku percaya kowe. Jadi aku langkahku ringan gitu loh di perantauan tuh. Nah, itu modalku yang paling besar sebenarnya. Bukan uang tapi kepercayaan ibuku tuh loh. Sama bapakku. Ya, akhirnya berangkatlah aku ke Jakarta, naik kereta aku dulu. Naik kereta turun Jatinegara. Karena aku dulu pernah punya satu teman SMA yang kita sama-sama, ayo suatu saat ini ada yang Jakarta wae. Kita pergilah itu berdua. Cah cilik-cilik lu nang Jakarta. Pertama kali aku masuk Jakarta itu aku kerja di salah satu rumah sakit militer. Itu masuk di cleaning service. Aku di situ ngepel, ngelapi, kocol, gitulah. Cleaning service kayak gimana tuh? Di rumah sakit. Rumah sakit militer itu. Boleh disebut nggak? Apa? RSPAD Gatot Subroto. Aku di situ dulu. Wah, itu kan gede banget rumah sakitnya. Nah, aku di situ kamu tahu cuma berapa bulan? Cuma 1 bulan. Karena aku dari mungkin aku rada kaget. Karena aku di kampung tuh enak kerjaku, maksudnya aku usaha sendiri, badi aku sih ngerasa kayak aku gitu. Tapi ketika aku ikut orang, kaget aku. Gajinya per bulan cuma segitu gitu loh. Jadi Waktu itu. kamu tahu nggak gajinya? Karena itu outsourcing. 600.000 Itu tiap hari kerja sebulan. tahun 2010-2011an. 600.000 kira oleh apa-apa, Kak. Aku setiap hari naik busway, boy. Itu buat ongkos busway aja habis gitu loh. Makanya gaji segitu aku ngerasa aku nggak bisa hidup. Dan aku nggak mau ngerepotin masku gitu loh. Akhirnya aku coba lagi di
kerjaan yang agak bersih tempatnya, di toko buku kedokteran. Aku jualan dari cleaning service ke jualan buku-buku kedokteran. Pertama aku kerja dulu sama orang, bukan nggak punya modal kak aku. Buku kedokteran itu mahal weh. Kerja sama orang dulu di toko buku kedokteran. Sebulan kerja di situ tuh aku langsung diajak pameran, karena toko-toko buku kedokteran tuh pasti selalu ada pameran kalau ada seminar kedokteran, seminar dokter-dokter yang misalnya di luar kota gitu. Nah, ya aku di situ dandananku rapi karena setiap hari aku harus ketemu dokter, nawarin buku gitu. Ya dandanan rapi tapi aku nggak punya duit. Gajiku juga kecil di situ. Itu pahit, boy. Itu pahit. Makanya itu bertahan. Aku sempat di Surabaya juga sebulan untuk istilahnya trial. Kamu mau nggak jadi kepala toko buku ini di Surabaya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terus sebulan aku di sana, aku nggak betah. Yo, dengan gaji yang seperti itu, terus aku harus menghabiskan waktuku, kayaknya nggak. Itu bukan harga yang sesuai menurutku. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Aku keluar dari situ. Cuma gaji sebulan, Rok. Gaji sebulan. Aku cuma waktu itu cuma punya duit 1 juta kalau nggak salah. Keluar dari situ. 1 juta aku balik lagi ke Jakarta. Aku lamar kerjaan lagi. Ternyata ada saudaraku yang coba kamu masuk di fast food lah, pizza. Aku jadi kasir di situ. Aku masuk dan itu masih karena kan aku di RSPAD cuma sebulan. Terus di sini cuma berapa bulan tuh di toko buku kedokteran itu nggak sampai 6 bulan aku. Iya, aku cuma karena aku bener-bener tak coba ikut orang gitu loh. Ternyata aku bukan di situ gitu loh, Kak. Pada akhirnya aku di pizza. Kalau di pizza itu aku sekitar 4 bulan. Lumayan betah lah. Rodok lumayan betah. Karena gajinya gede. Gajinya gede Kak itu. Aku jadi kasir juga di situ. Di tahun itu aku sehari 100.000. Itu udah gede banget menurutku. Menurutku loh, karena aku yang rumangsane aku wis lulusan SMA ya. Jadi menurutku itu yang paling gede. Di pizza aku sebenarnya betah karena ada satu hal yang aku itu kayak bertentangan sama hatiku tuh. Biasa atau nek masalah duit kayak gitu. Aku nggak mau. Ya aku ra iso nyeritake nang kene kok ndak. Terus aku pindah lagi ya. Aku dapat di supplier obat. Itu macam-macam obat. Aku ngirim di rumah sakit, di apotek. Supplier obat. Itu kantornya di baratnya Hotel Alexis. Dan kosku itu depan Hotel Alexis di Lodan namanya Kampung Lodan di Ancol. Tahun segitu kos piro? Tahun segitu kosku 350. Tapi triplek ya, panas banget ya, deket Ancol nggak? Nah, itu kalau ada api nyala dikit kebakaran itu satu kampung, satu kos. Itu juga 4 bulan aja. Aku raih karena nanti aku akan berakhir dengan kalimat Jakarta emang keras karena gini. Ngerti lah. Duit dari kantor tuh duit parkir misalnya, karena aku distributor, kayak aku ngirim-ngirim obat gitu. Itu kan aku harus parkir.
Di kantor itu kita nggak dapat uang parkir nggak? Dari kantor tuh kita nggak dapat uang. Dapat tapi dikit. Sementara preman-preman parkir di Jakarta itu kan gila-gila tuh. Aku sempet itu benar-benar dipalak gitu. Kalau kamu nggak bisa bayar parkir segini, barangmu nggak bisa turun. Ngeri. Aku dipalak orang, dipalak preman itu di depan banyak orang pun orang nggak peduli gitu. Aku bisa ngomong gini karena aku pernah. Dan kayaknya ini bukan tempatku, aku bilang. Dalam hatiku, Jakarta bukan tempatku. Saat itu kayaknya bukan tempatku. Karena keras banget ya menurut juga. Kita bener aja jadi salah di situ soalnya. Waktu itu aku kayak jadi orang serba salah aja. Terus udah aku memutuskan untuk oke, aku keluar. Aku nggak bisa aku. Karena nggak masuk akal, gajiku masa nutup untuk parkir. Yang setiap hari aku parkir ngirim obat gitu. Akhirnya aku keluar. Loro hari. Gitu loh. Akhirnya aku keluar. Aku keluar. Nah, tapi nggak aku jelasin yang ini. Jadi dulu sembari aku kerja di toko buku kedokteran, sembari aku kerja di distributor obat itu, aku sehabis kerja malamnya aku ngamen. Ya karena aku pengen nyanyi toh sebenarnya. Aku pengen nyanyi. Aku pernah ngamen di Taman Suropati, kalau kamu tahu Taman Suropati. Kalau dulu itu masih boleh toh motor parkir di pinggir-pinggirnya. Kalau sekarang aku nggak tahu. Itu masku yang di Jakarta nggak tahu kalau aku ngamen di situ. Karena aku dulu nggak boleh ngamen sama masku. Jadi masku tuh pesen, pokoknya gue aja ngamen, gue kerja aja. Sing ngamen ben aku aja. Karena dia dulu pertama ngamen di Jakarta. Jadi dia berharap aku jangan ngamen di sana. Tapi ya tetap nyolong-nyolong tuh aku. Kadang-kadang nyolong-nyolong, ngamen aku. Nah, setelah keluar dari supplier obat itu, ya aku sempat ngamen sebentar, terus jualan masker aku di bis-bis. Jadi aku kulaan masker nang pasar Pramuka, ngerti lah. Pasar burung, itu kan obat-obat kabeh. Kulaan masker, tak plastiki dhewe-dhewe. Tak dol nang bis-bis, nang Senen. Terminal Senen ya, Kak. Aku kulaan tak dol meneh. Jadi masker itu, aduh aku lupa kulakannya berapa dulu, satu kardus itu isinya berapa puluh gitu. Terus tak jual, ya ngono kae. Aku pindah dari satu bis ke bis yang lain, Mayasari, kalian rekan bis Mayasari, asu lah. Malah kalau pas aku jadi gelandangan nggak ada yang malah ke aku, nggak. Asu toh. Kalau kita wah kira gitu. Tanda duit, asu, gue. Akhirnya, yo di tengah keputusasaanku di Jakarta itu, ya aku kan punya teman juga di Jogja, dia lagi kuliah di sini. Aku balik rumah kan rawani, Kak. Maksudku, gini loh, usaha udah tak kasih masku. Aku nggak mungkin pulang ke rumah kalau aku Isin. ya isin loh, cah lanang ya boy. Laki-laki kalau udah keluar rumah nggak boleh balik boy. Itu prinsip boy. Aku ora oleh balik saat durunge kan dia apa-apa. Minimal aku iso kayak ibumu lah guys. Itu prinsipku mbiyen. Jadi ra mungkin aku balik omah. Terus aku ndek kanca nang Jogja. Aku nunut sih. Aku pengen nang Jogja. 2012 awal banget itu kayaknya. Aku udah ke Jogja. Aku kerja di tempat nasi goreng. Aku melu wong sik pertama. Singkat cerita ya. Singkat cerita di Jogja tuh aku ikut orang jualan nasi goreng di Pringwulung gitu. Pringwulung itu kan ada wisata kuliner tuh. Pintu masuk sebelah kiri itu dulu warung yang tempat aku kerja.
Habis Saiki Mas bangkrut kabeh kae. Terus ya pada akhirnya aku sendiri yang ngelola tempat nasi goreng itu. Karena yang punya itu udah nggak mau ngurusin, akhirnya ya wis kowe wae sing ngurusi. Akhirnya tak urus sendiri. Tapi karena modalku sedikit, aku ngajak temanku, ayolah invest. Akhirnya beberapa bulan jalan nggak usahaku kafe kayak gitu, kita jualan alkohol. Kedoknya nasi goreng, tapi jualan alkohol juga ya. Ngeracik sendiri tuh, tapi temanku yang jual, yang ngeracik. Karena aku nggak minum, jadi aku nggak tahu alkohol. lambang atau Biar nggak. Tapi waktu itu akhirnya lama-lama sepi gak kafe itu gak. Lama-lama sepi terus akhirnya ya karena aku merasa dia yang invest banyak modal, akhirnya ya wis lah ben modalmu balik, aku metu soal kafe ini. Akhirnya tak pasrahin temanku semua, wis ben modalmu balik. Akhirnya karena aku dhewe ya butuh duit, butuh mangan, aku ngamen di jalan itu bener-bener pertama itu terdorong karena ya aku mau ngapain lagi gitu loh Kak. Aku kerja sama orang udah tak lakoni berkali-kali dan aku udah tahu rasanya, sementara aku cuma tamatan SMA. Dorongan yang kedua, kayaknya emang jiwaku ini bukan jiwa pekerja yang aku harus kerja sama orang gitu, yang karyawan setiap bulan digaji kayak gitu, terus kerja di dalam satu ruangan. Kayaknya mungkin aku bukan yang kayak gitu, mungkin loh ya. Akhirnya memutuskan untuk ngamen itu sebenarnya waktu itu aku berat gak? Karena apa iya aku iso ngamen nang Jogja iki. Karena di Jakarta aku masih enak lah, maksudnya ngamen nek tak telateni misalnya sak bis, ibaratnya aku metu saka bis aku oleh 5.000, terus aku 10 bis aku oleh 50.000 ibaratnya, iso bertahan hidup lah minimal menggorep tok. Tapi Jogja aku masih asing toh. Jogja aku masih asing dan konco-koncoku kayak banget nang Jogja isin toh ya aku. Nek nganti konangan koncoku sing udah kuliah kuwi. Iya. Tapi akhirnya ya aku kayak ngobrol karo awakku dhewe lho tadi itu. Aku yo dalam satu titik ya iki sing satu-satunya hal sing iso tak lakoni. Ngamen gue dan gue tekan saiki. Pada saat aku memutuskan untuk ngamen itu, aku punya satu teman dia kebetulan juga anak Purworejo dulu tuh, satu kampung sama aku. Jadi formatnya tuh aku gitar gitu. Dia pertama berdua dulu. Karena aku isin tau kan. Terus berdua dulu, aku gitar, dia pakai tempat apa itu ya, kayak kaleng diisi pasir apa beras itu. Itu berjalan. Itu kita ngekos berdua dulu Kak. Kita pertama dulu ngekos berdua. Karena dulu kan aku masih tinggal di kafe. Yo akhirnya si temanku ini nggak kuat. Yo karena aku akhirnya kepotong di 2012 itu juga. Aku sempat ke Jakarta toh, ikut ajang pencarian bakat yang dulu di Trans TV, IMB. Itu pertama awal-awal ngamen tuh aku udah iseng-iseng. MBV sing 2012 Trans TV. Oh, sing bakat ramen nyanyi. Sing bakat. Wah, sing bakatnya ono akrobat jempalik barang nah. Nah, itu aku gagal di situ. Itu pencarian bakat yang pertama aku ikutin tuh. Itu gagal aku. Terus akhirnya aku ngamen sendiri Kak. Akhirnya aku ngamen. Akhirnya pada hari balik Balik meneh di Jogja. Aku
Akhirnya aku semakin percaya kalau hidupku memang kayaknya dinyanyi gitu. Karena ya patokanku, aku nyanyi ngene tok iki. Aku urip kok, menurutku aku urip kok gitu. Aku bisa hidup gitu loh. Jadi ya udahlah, tak telateni wae, aku ngamen aja dulu lah. Karena waktu itu standar kebahagiaanku ya mingkong toh. Yang penting aku bisa makan, terus aku bisa bayar kosan. Dan kamu tahu nggak, waktu aku ngamen itu, kosku pertama kali di Jogja itu sebulan 100.000. Di situ aku nggak punya kasur, nggak punya bantal. Turuku bener-bener kayak alasnya tuh kayak taplak meja yang kayak papan catur itu. Bantalku tas, isinya baju. Dan pagi-pagi kalau aku bangun itu, bangun gara-gara kakiku digigitin tikus. Demi Tuhan. Kosnya 100.000 dulu. Kui, Gejayan. Sangar nih. Terus ya, tapi apa ya? Aku udah tinggal sendiri itu. Aku udah mulai wah, aku semerdeka dewe lah. Aku punya kos sendiri yang belum ada kasur dan bantalnya aja aku udah merasa merdeka kok gitu. Wah, aku bersyukur banget juga, tenang. Terus setiap kali ngamen tuh aku selalu pulang bawa uang. Dan uang itu aku hasilkan, uang yang aku hasilkan itu banyaknya lebih dari aku kerja di Jakarta tuh. Aku apa ya maksudku? Aku menikmati hidup tuh. Serius. Aku di tahap itu aja aku udah bisa menikmati hidup loh, Kak. Karena aku seneng. Karena aku kerja di hal yang memang aku suka dari kecil tuh loh. Aku baru sadar tuh loh. Jujur aku sempat flashback tuh waktu aku pertama kali ngamen. Aku kan memang dulu suka nyanyi gitu loh. Kadang-kadang tuh aku kan dulu memang suka nyanyi. Dari kecil loh aku nyanyi tuh. Kayaknya ini deh, kayaknya emang aku harus nyanyi deh aku. Makanya aku nyanyi terus. Oke, dari awal gue ngamen Oh ya. Ya. Karena ini akan relate ke situ juga. Dulu pertama banget aku ngamen di Jogja itu di Babarsari, di Janti. Babarsari itu di warung-warung pecel lele, di Janti juga di warung-warung pecel lele tengkleng gitu. Ngamen dari pintu ke pintu kan? Iya, ngamen dari warung-warung ke warung. Bener-bener satu lagu udah tak mintain gitu. Kayak aku menyebutnya itu ngemis sih. Tapi ya ngamen lah itu, ngamen. Belum yang nanti. Belum. Aku masih nggak kepikiran aku bisa ngamen di kafe sebenarnya. Tapi aku ada harapan ke sana sebenarnya. Aku berharap. Saat itu udah berharap ya. Udah berharap. Nah, itu motivasi gue ngelihat orang di kafe atau? Karena aku kan punya abangku ngamen di Jakarta di kafe juga gitu loh, Kak. Dan percaya apa enggak, pertama kali aku memutuskan ngamen di jalan di Jogja itu, aku akhirnya minta list lagu dari masku. Mas, listmu ngamen di kafe apa? Dikirimlah itu listnya. Dan lagunya barat kabeh. Aku kan nggak ngerti lagu barat ben Kak sebenarnya. Yang tak dengerin kan terakhir kan berarti kayak Stephen Kokonatres kayak gitu kan.
lagu-lagu. Zamanmu di sini kaset sih ya. Apa sih? Ya udah CD Kak. Udah CD itu. Terus habis itu tak pelajarin itu list lagunya Mas gitu. Nah dari semua lagu yang aku suka itu ada satu lagu yang aku suka. Itu lagunya U2. Gue percaya aku ngamen nang dalan lagunya U2. Stuck in a Moment judulnya. I'm not afraid of anything in this world. Lagunya U2. Stuck in a Moment. Itu tak apal ke. Dan aku bawain di setiap warung pecel lele. Lagunya U2. Aku nggak. Dan saat itu tuh aku nggak tahu ya. Orang ini sebenarnya tahu U2 apa enggak gitu. Aku nggak peduli itu loh. Beda ya, dari Jakarta dan Ya, beda boy. Ini warung pecel lele. Terus kalau di hotel atau di kafe mungkin masih ini ya. Warung pecel lele dan aku kurang ngerti wong kuwi suka lagunya atau tahu lagunya. Yang penting aku seneng. Aku seneng lagunya aku bilang. Kuwi tak nyanyikke hampir di setiap warung pecel lele. Tapi itu yang apa ya? Aku oleh duit saka kono ya oke lho. Ngamen gitu. Nah, terus aku tuh nggak lama sebenarnya ngamen di jalanan Jogja juga. Nggak lama aku sebenarnya. Mungkin bisa nggak ada setahun. Jadi 7 atau 8 bulan aku ngamen di jalanan Jogja itu. Aku ngamen kan banyak ya, Babarsari, di Janti, Jalan Solo, Jalan Jakal, UGM itu. Melaku boy. Aku kemana-mana jalan kaki gak dulu gak? Atau naik Trans Jogja gitu. Gak punya motor aku dulu. Dan itu tenanan, aku melaku tenanan aku. Terus ada satu kejadian, bukan kok dramatisir banget. Jadi ada suatu hari itu aku main di Soto Kudus. Aku ngamen di Soto Kudus de Brito tuh. Jalan Solo. Aku ngamen di situ. Ada satu IO. Dia butuh talent. Waktu awal-awal pembukaan Jogja City Mall. Masih semen di mana-mana, bau semen itu, debu di mana-mana. Aku udah main di situ gak? Dia ngasih aku jadwal sebulan. Full sebulan. Bulan puasa. Waktu itu sebenarnya event yang sebulan itu perharinya pendapatannya sebenarnya lebih sedikit dari ngamen nggak. Tapi karena aku merasa aku butuh space, aku pengen coba space yang lain. Iya, makanya kayaknya aku butuh tempat yang lain selain warung-warung pecel lele ini, aku bilang. Oke, tak tompo karena sebulan full. Nah dari situ aku main di mall itu gak. Setiap aku main itu di bawah stage itu udah ada yang nunggu minta nomor telepon, ngasih kartu nama segala macem. Dari situ tuh itu titik balikku sebenarnya. Tuh langsung ada yang ngubungin, Mas main di hotel ini ya. Wedan aku rada kaget tuh. Biasanya main nang dalan nang hotel. Dan pertama kali itu langsung hotel bintang 5 tuh aku main. Hotel itu yang pertama kali aku ngamen itu dulu aku lewat situ tuh waktu dibangun. Aku ini jujur ya, aku bilang sama temanku suatu saat aku main di hotel ini. Demi Allah aku ngomong ke temanku kayak gitu. Suatu saat, Hengki namanya, suatu saat aku main di hotel itu. Waktu dulu sering bareng tuh, aku bilang sama dia, sering lewat hotel yang itu. Besok aku main di sini ya. Dan gue tenan gak? Itu kadang-kadang, kok bisa ya? Ya karena aku pengen nyemangatin diriku sendiri toh kan.
suatu saat aku bakal main di sana. Main di hotel ini, nanti ada orang minta nomor telepon, aku suruh main di hotel yang lain lagi. Dari hotel yang lain lagi, aku main di hotel yang lain lagi. Bertahan sampai sekarang. Itu gue perjalanan urip sing ya karena apa ya? Aku bener-bener nuruti apa hatiku gak? Kayak bergejolak ya loh. Aku kudu kayaknya aku tetap kudu ngamen loh. Aku bilang sama diriku sendiri kayaknya aku kudu nyanyi deh. Ya itu aku keluar dari kafe itu yang waktu sama temen gue itu aku memutuskan untuk ngamen di jalan toh. Nah, Gitar giling apa? pertama kali aku ngamen itu gitar punya temenku. Mereknya kayaknya ra ono mereknya deh gitar biyen. Gitar gepukan kok iki. Gitar sing nek disetem iki suarane amburadul ya lho. Misalnya disetem nang C, D ora fales, tapi nang G engko fales, ngono-ngono lho. Terus senar gitar iki kadang-kadang selen. Jadi nomor si misalnya senar nomor siji entek. Terus aku mung duwe nomor-nomor loro. Jadi senar nomor siji loro iki padha wae nomor loro kabeh. Ngono lho. Kadang-kadang dan kuwi senare nek percaya karena dulu yang ngamen masih dapatnya dikit-dikit gitu. Jadi senar ki kadang-kadang nek ra tau nggawa double to, Kak. Aku nggak pernah bawa senar double to dulu. Kalau pedot tak sambung. Senar ki nek pedot tak sambung. Gitar pertamaku itu aku beli, kalau kalian tahu yang namanya Barkas. Barang baru bekas di Gejayan itu. 450.000. Fender. Mereknya Fender, tapi aku nggak tahu itu Fender apa ya kan. Oke. Siapa? Masih tapi nggak bisa dipakai. Tapi bangkainya masih ada, masih tak simpen itu. Bunyi mana? Sempet tak jual, tapi akhirnya tak beli lagi. Terus tak jual sama temanku pengamen, tapi akhirnya tak cari, tak beli lagi. Ojo, ini gitar pertamaku. Karena tak jual itu waktu itu aku butuh gitar yang lebih bagus, Kak. F310. Apa? Yamaha F310. Waktu itu gitar Fender yang pertama itu tak jual. Tak beliin gitar F310 Yamaha. Sekarang gitar itu waktu gempa Lombok kemarin itu tak sumbangin. Tak jual, duitnya tak sumbangin. Sekarang itu gitar ada di temanku juga. Ya waktu itu kan tak lelang toh, sapa iki sing gelem kanggo nyumbang Lombok aku bilang. Itu gitar kedua aku. F310. Tapi yang paling berjasa itu Fender itu sebenarnya. Fender Barkas itu. Asu banget gue. Itu nek disetem ngawur ya loh. Harganya 450.000 boy. Pengen ganti gitar. Karena nah dari situ aku ngamen di hotel. Karena Fender itu kan aku waktu ngamen di jalan sama pertama kan minjem. Terus akhirnya aku bisa beli yang 450.000 itu, tapi tetap masih ngamen di jalan waktu itu, Kak. Yang pakai Fender itu. Begitu masuk hotel, aku merasa aku butuh gitar yang lebih baik. Aku beli Yamaha F310. Itu yang menurutku ya cukup manusiawi lah waktu itu. Asu dewean. Dan aku belum, dan gue percaya ngamen di hotel itu aku kan nggak kenal ya pengamen Jogja yang reguler, karena dari jalan akhirnya di hotel aku serawung blas, Pak. Aku nggak punya teman sama sekali, karena aku serawungku paling ya aku balik ke jalan sama teman di jalanan dulu. Walaupun aku udah ngamen di hotel, tapi tetap serawungnya harus jalan-jalan kayak. Aku nggak punya teman. Dan yuk akhirnya ya aku punya teman tuh, ada satu musisi Jogja namanya Mas Ponda. Mas Ponda ngajak aku, ayo main ke Top Gear, itu tempat kopi. Nah dari situ tuh aku baru punya banyak teman tuh. Nah itu dari Mas Ponda itu aku punya banyak teman.
punya banyak teman di Jogja, wes kayak kenal kayak Tebo, kayak ya akhirnya banyak teman sih gitu aja. Jadi itu lebih lancar lagi tuh aku kerjaku. Ya, yang jelas punya banyak teman itu memperlancar segalanya. Nah dari situ aku belajar banyak. Ya list laguku jadi tambah banyak. Terus apa ya? Ya yang namanya kenal banyak orang pasti banyak ilmu tuh. Kita punya, jadi Tuhan tuh ngasih waktu dan tempat tuh beda-beda tuh di setiap orang tuh. Ya, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Kowe nang kene sik ya. Bari iki kowe nang kene. Suatu saat mungkin ngene, Gusti Allah ki mungkin ini. Suatu saat kowe kudu iso memutuskan kowe kudu nanti. Pas kowe tak kayak nang kondisi kaya ngene, kowe kudu iso memutuskan sesuatu. Mungkin Tuhan tuh sering kayak gitu tuh sama aku tuh kadang-kadang. Kayak waktu itu jualan masker ana untunge, ya kowe kudu ngopo. Bajingan. Tapi seru gak? Tapi ini tahun berapa? 2019 ya. Ini tahun 2019 dan kadang-kadang setiap malam tuh sebelum tidur kadang-kadang aku mikir. Ya mungkin sekarang ini aku belum jadi apa-apa, maksudku. Ya menurutku aku belum jadi apa-apa. Tapi setidaknya lebih bagus dari 10 tahun yang lalu. Pernah aku satu saat tuh aku putus asa, Kak. Aku duduk di pinggir jalan tuh. Ya naik turun tuh. Jadi pernah satu kali aku putus asa tuh. Kok aku ngene-ngene wae. Padahal sebenarnya waktuku kan meng sedih loh ya untuk meraih sampai sekarang ini sebenarnya kan cuma sebentar toh. Tapi kan jenenge cah nom kadang-kadang aku pernah putus asa waktu itu. Aku mikir aku meneng wae aku nang pinggir jalan di Gejayan tuh depan ruko. Terus aku weruh wong edan. Terus ngerti. Terus aku mikir kayak wong edan kayak iso bertahan hidup ngono lho. Kenapa aku canom, aku waras, masa aku arek putus asa, masa aku arek bunuh diri ngono lho ibaratnya. Berarti aku kalah karo wong edan kae, aku bilang. Aku ngomong karo awakku dhewe kuwi. Itu dari situ tuh aku. Aku ya tumbuh mental tuh loh. Karena waktu itu aku lagi kena kayak ya aku butuh banyak uang tuh waktu itu. Ada satu hal yang aku nggak bisa ceritain. Iya, masalah keluarga. Ya. Aku terpukul tuh waktu itu. Pasal nanti berambang gitu. Dan aku bener-bener putus asa gitu. Tapi tak lakoni alon-alon. Tak jalanin pelan-pelan. Aku yakin tangan Tuhan tuh nggak akan ngebiarin aku kayak gini gitu. Percaya wae aku. Akhirnya rampung. Akhirnya aku tetap semangat gitu loh dengan melihat orang gila itu.